Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di Leaks of the Weeks, kita akan bahas beberapa isu mengenai gadget terbaru yang bisa jadi hanya rumor belaka atau beneran kejadian. Minggu ini, kita akan mendengar rumor dari Samsung Galaxy Tab S8 yang wujudnya udah mulai tampak. Lalu ada Redmi Smart Band Pro yang akan jadi penantang serius kakaknya, yaitu Mi Band 6. Dan selanjutnya masih dari Samsung sih, terutama soal S22 Ultra yang akan dapat varian warna baru, dan beredar juga bocoran dari desain tempered glass-nya. Apa itu? Bersama gue Bagus, ini adalah Leaks of the Weeks. Isu pertama ini dari produk tablet flagship dari Samsung, yaitu Galaxy Tab S8 yang hasil rendernya sudah beredar cukup banyak dan memberikan kita secara jelas penampakan dari tablet ini. Ada dua model, atau lebih tepatnya hasil render ya dari OnLeaks yang disebut sebagai S8 dan S8 Ultra. Secara desain, Galaxy S8 series ini seperti tidak berubah banyak dari S7. Perbedaan yang paling terlihat antara S8 standar dan Ultra itu adalah notch-nya. S8 Ultra memang memiliki notch untuk menampung kamera depan, sedangkan S8 standar ini nggak ada notch-nya. Tapi, bezel untuk varian Ultra ini cukup tipis kalau kita bandingkan dengan yang versi standar. Yang membuat versi Ultra ini sekilas ya lebih cakep sih. Tapi kalau soal notch ya gue kembalikan ke opini masing-masing. Dari hasil render ini, gue belum dapat melihat ya detail lebih lanjut soal perbedaan keduanya, mungkin dari lubang jack, lubang USB, ataupun jumlah speaker. Yang membuat render ini sendiri sih bilang kalau hasil rendernya ini sebenarnya belum komplit gitu. Infonya yang belum komplit, jadi ini nggak final. Tapi kalau mengacu pada desain yang ada ini ya, S8 tampaknya belum berubah banyak, cuman ukuran dan speknya yang membuat S8 ini cukup berbeda dari pendahulunya, yaitu S7 series. Buat S8 standar, dia punya ketebalan tuh 6,24 mm, tapi untuk yang versi Ultra, dia punya ketebalan 5,4 mm, yang membuatnya sedikit lebih tipis dibandingkan S7 Plus di 5,7 mm. Sama seperti sebelumnya, ukuran layarnya masih 11 inch LCD TFT untuk S8 dan 12,4 inch Super AMOLED untuk S8 Ultra. Namun keduanya sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. By the way, untuk varian tertinggi, menurut bocorannya ini ya, dia akan punya gelarnya Ultra. Ya, mengikuti nomenklatur untuk versi HP-nya sih. Kalau untuk spesifikasi lainnya agak berbeda nih, menurut rumornya. Untuk S8 standar, dia akan pakai chipset Snapdragon 888 atau generasi penerusnya, yaitu 898, 899, atau 898, ya suka-suka Qualcomm lah namanya apa. Terus penyimpanannya 128GB, RAM 8GB, baterainya 8000 mAh, pengisian daya 45W. Kameranya 13 plus 5 megapiksel di belakang. Sedangkan S8 Ultra dia akan pakai chipset yang sama, tapi dia ada varian RAM yang 8GB sama 12GB, kalau penyimpanannya 128 sama 512GB. Kameranya sama, baterai lebih besar, 12.000 mAh, pengisian dayanya masih 45W. Kapan Galaxy S8 ini akan rilis? Ekspektasinya sih sekitar bulan November atau Desember, tapi dengan situasi chip yang saat ini masih nggak tahu, kayak masih cukup langka ya, masih agak susah, banyak yang naikin harga juga. Sepertinya akan di awal 2022. Ya, kita lihat aja lah ya nanti ya. Sedikit breaking news, jadi gue tadi baru kelar syuting nih sebenarnya, terus dapat info di Twitter. Ini dari Mark Peters atau yang dikenal sebagai @LetsGoDigitalNL. Dia bilang akan ada acara Samsung Unpacked di awal tahun 2022. Tepatnya tanggal 11 Januari 2022 dengan salah satu produk yang akan dirilis adalah Samsung Galaxy S21 FE. Waktu awal-awal Leaks of the Week sempat ada rumor yang bilang kalau S21 FE ini akan batal dirilis akibat kelangkaan chip. Tapi tampaknya rumor ini membantah hal tersebut. Tapi ya rumor dibahas rumor ya, itu aja rumor. Belum ada pengumuman resmi dari Samsungnya. Tapi ya beginilah penampakan kabarnya S21 FE yang masih S21 banget bahasa desainnya dengan ujung modul kamera berbentuk daun gitu. Untuk speknya nggak dikasih tahu di sini, cuman kalau berkaca dari sebelumnya yang varian FE, dia akan pakai chipset flagship antara ya Snapdragon 888 atau 870 atau mungkin Exynos, nggak tahu.
apapun bisa terjadi. Tapi ya gini lah mengenai S21 FE. Oke, lanjut ke rumor berikutnya. Lalu, isu atau rumor selanjutnya adalah tentang Redmi Smart Band Pro. Hasil rendernya itu udah diedarkan oleh WinFuture yang sejujurnya tidak menunjukkan ini sebagai sebuah band ya, yang artinya itu sebenarnya adalah gelang. Dia akan memiliki modul atau mesin utama yang mengkotak dan cukup besar. Desain ini mengingatkan gue sama Huawei Band 6, di mana banyak orang akan mengira ini adalah smartwatch ketimbang smart band. Tapi ya terserah kalian juga sih mau menyebutnya apa, karena memang tidak ada batasan yang begitu jelas antara smart band dan smartwatch akhir-akhir ini. Ini akan lebih besar ya ukurannya daripada kakaknya, yaitu Mi Band 6 dengan fitur yang menurut gue kurang lebih seharusnya sih akan nggak jauh beda ya, akan dia sama-sama aja gitu, gelang pintar. Meskipun rumornya dia akan dilengkapi dengan GPS bawaan, fitness tracker, dan Bluetooth. Jatuhnya sih udah semakin cocok ya untuk dimasukkan kategori sebagai smartwatch. Buat gue sih selama nyaman dipakai tidur dan desainnya nggak begitu mencolok, masih sah disebut sebagai gelang ketimbang jam. Info tentang perangkat ini juga nggak banyak, karena dia tampaknya akan rilis terlebih dahulu di Tiongkok pada tanggal 28 Oktober nanti. Dia akan berbarengan sama Redmi Note 11 yang speknya udah pernah gue bahas di Leaks of the Week minggu lalu. Rumor terakhir datang dari Samsung lagi nih. Kali ini terkait beredarnya foto tempered glass dan isu warna hijau. Kita mulai dari tempered glass-nya dulu deh yang diedarkan sama Ice Universe. Kalau dibandingkan dengan S21, S22 Ultra ataupun nggak tahu kayak ini S20 Plus ya, 22 Plus ya lagi, dia akan memiliki dimensi yang sedikit lebih lebar, jadi nggak selangsing pendahulunya. Lalu bezel juga terlihat cukup tipis. Foto ini tampaknya legit ya. Kenapa? Foto ini kan diduga diambil dari salah satu produsen tempered glass. Mereka tuh memang salah satu pihak yang akan mendapatkan bocoran dimensi HP yang belum rilis itu terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika produk HP-nya rilis ya, produk tempered glass-nya rilisnya barengan gitu, nggak terlalu jauh. Tapi sebagai catatan penting, kalau ini adalah tempered glass. Jadi pasti akan ada perbedaan ya sekian inci dari layar aslinya. Nggak mungkin 100% sih. Lalu, isu yang kedua yaitu datang dari Galaxy Club yang menyebut hadirnya varian warna hijau dari S22 Ultra. Sebelumnya, S22 Ultra disebut akan hadir dalam varian warna hitam, putih, dan merah burgundy saja. Dan sekarang ada tambahan lagi warna hijau. Tapi sayangnya gue nggak ada gambaran ya warna hijau seperti apa yang akan dikasih Samsung. Bisa hijau angkatan darat, hijau lumut, hijau daun, hijau 20 ribuan. Tapi saat ini acuan terdekat ya hijaunya Galaxy Z Fold 3 yang cukup tua dan ya kelihatannya elegan. Gue pribadi cukup netral sebenarnya, suka banget. Enggak, tapi enggak benci juga, biasa aja. Mungkin karena memang belum pernah bertemu secara langsung dengan hijaunya Samsung ini. Sepertinya segitu dulu aja 3 isu atau rumor yang cukup banyak dibicarakan minggu ini. Semua ini hanya sekedar isu atau rumor yang belum dikonfirmasi oleh merek yang bersangkutan. Ada yang bisa kejadian, ada juga yang tidak. Kalau kejadian ya syukur, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting konsumen mendapatkan produk terbaik dengan harga yang bersaing. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian masih keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.